Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginstal sebuah sistem operasi yang berbasis Linux, yaitu Linux Fedora, dengan menggunakan aplikasi mesin VirtualBox. Nah, ini biodata saya dengan nama Abdurrahman, dengan NIM 31/2019-039, dengan nama kelas Tekom 2019A, dengan studi yang saya tempuh yaitu Teknik Komputer dari Politeknik Sukabumi. Nah, untuk langkah selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan yaitu buka dulu aplikasi mesin VirtualBox. Nah, setelah terbuka aplikasinya, tampilannya seperti ini. Kenapa saya menggunakan aplikasi VirtualBox? Karena aplikasi ini bisa digunakan untuk proses penginstalan atau virtual penginstalan sistem operasi yang nampak nyata seperti nyatanya. Jadi ketika kita menggunakan mesin ini, resiko atau hal yang ditimbulkan dari proses penginstalan tidak akan berisiko, karena ini menginstal sistem di dalam aplikasi. Jadi resiko kita kehilangan data dari komputer kita itu akan berisiko. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk proses penginstalan, kita langsung saja buat mesin virtualnya dengan klik baru. Lalu di tampilan ini kita ketikkan nama si sistem operasinya. Misalkan saya menginstal Fedora, kita ketikkan Fedora. Karena saya menggunakan Fedora 32, saya ketikkan Fedora 32 dengan tipenya tipe Linux, dan versinya kita pilih yang 64 bit. Nah, ini kita pilih. Lalu setelah semua ini terisi, kita klik lanjutkan. Nah, lalu selanjutnya di bagian memori kita pilih 2 GB saja ya. Ini tergantung dari ketersediaan RAM pada PC kita atau laptop. Kita klik lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita centang yang buat harddisk virtual sekarang. Lalu kita klik buat. Nah, untuk di langkah selanjutnya kita pilih yang PDI atau Virtual Disk Image. Lalu kita klik lanjutkan. Dan untuk lokasinya kita gunakan lokasi secara dinamis ya, secara dinamik atau dinamis. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, untuk di harddisknya kita kasih 60 GB ya, karena kita akan mempartisi bentar ya. Pada saat proses penginstalan kita akan mempartisinya. Lalu kita klik buat. Nah, sekarang mesin virtualnya sudah terbuat. Kalau misalkan sudah terbuat seperti ini, lalu kita klik mulai di pojok kanan atas. Kita mulai awal normal ya. Kita klik. Nah, sekarang kita masukkan si ISO Linux Fedoranya. Kita masukkan, kita pilih atau kita cari. Ini kita klik tambah. Nah, kita cari Linux Fedoranya ya, ini ISO Fedoranya, kita klik. Lalu kita klik open. Klik. Lalu kita klik pilih. Dan setelah kita memasukkan CD ISO-nya ini, lalu kita klik mulai. Nah, maka mesin virtual akan membaca. Nah, di bagian ini kita pilih yang Start Fedora. Lalu kita tekan enter untuk melanjutkan. Nah, ini adalah proses checking disk atau proses penginstalan awal. Step ini lumayan agak memakan waktu ya.
sekitar 4-5 menit. Tapi juga ini juga tergantung pada pada PC dengan spesifikasi yang tinggi ya cepat, dan tergantung pada jaringan yang kita gunakan juga. Kita tunggu saja sampai selesai. Oh iya, di sini kenapa saya menggunakan Linux Fedora ya? Yang pertama yaitu Linux yang berasal dari turunan Red Hat basis RVM. Terus untuk keamanan datanya lebih tinggi juga, lebih menyediakan banyak fitur image dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oh iya, dan di Linux Fedora ini juga ketika kita melakukan penginstalan, dia itu juga ada mode libnya. Jadi mode libnya itu sebelum kita melakukan penginstalan secara selesai, kita juga sudah bisa menikmati fitur dari si sistem operasi Linux Fedora ini. Ntar saya akan tunjukkan ya setelah proses step ini. Ya, kita tunggu saja ya. Loadingnya atau si checking disknya ini lumayan agak lama juga. Nah, sekarang sudah si Fedoranya sudah masuk ya. Nah, sudah masuk. Nah, di sini ada pilihan install to drip. Kita pilih install to drip saja ya. Kita pilih install to drip. Nah, ini fitur yang dinamakan fitur lib. Kita pilih activities ya. Nah, ini fitur libnya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini fitur libnya. Fitur libnya ini sama seperti nampak aslinya. Tapi kalau misalkan menggunakan fitur lib ini, kita belum mempartisi hard disk, terus belum mengatur bahasa, belum memberi nama pada PC kita. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pilih yang di sini, yang install atau hard disk strip, untuk melanjutkan proses instalasinya. Kita tunggu ya. Nah, untuk sekarang yaitu pemilihan bahasa ya. Untuk pemilihan bahasanya kita pilih yang bahasa Indonesia. Kalau untuk bahasa ya tergantung kemauan dan penguasaan bahasa yang kita gunakan saja ya. Karena di sini saya menguasai bahasa Indonesia, kita pilih saja yang bahasa Indonesia. Lalu kita klik lanjutkan untuk melanjutkan proses instalasinya. Nah, sekarang kita masuk ke ringkasan instalasi, yaitu dimana kita itu akan mengatur seperti keyboard atau papan ketiknya ya. Nah, untuk papan ketik saya pilih yang English saja, lalu kita klik selesai. Nah, untuk di sini kita mengatur zona waktu ya. Kita pilih Asia yang untuk wilayahnya, dan untuk kotanya kita pilih Jakarta. Ini juga udah disesuaikan sih, udah diotomatiskan. Udah saya otomatiskan. Lalu untuk melanjutkan kita klik selesai. Dan untuk selanjutnya yaitu di sini ada tujuan sistem ya. Tujuan sistem itu tujuan instalasi, maksudnya tujuan instalasi itu dimana di sini kita akan mempartisi hard disk. Nah, ini adalah proses pertama yang kita lakukan ketika mau mempartisi hard disk. Ini di sini ada banyak fitur ya. Yang pertama yaitu kita memulai otomatis, yang kedua ada ubahan, yang ketiga ada ubah tingkat lanjutan. Kita pilih saja yang ubahan ya, untuk mengubah hard disk atau mempartisisi hard disknya. Kita klik yang selesai.
Nah, ketika kita klik yang selesai di menu ubahan, maka kita akan masuk ke pembagian partisi. Untuk pembagian partisinya, kita klik yang tanda plus. Nah, di mount pointnya saya buat dulu yang swap ya, atau untuk memori, dimana si memori ini dia akan 2 kali lipat dari memori utama yang kita buat tadi. Misalkan kan tadi saya membuat 2 GB, sekarang saya buat 4 GB atau 4000 MB ya di sini. 4000 MB. Lalu kita tambah mount point. Nah, di sini juga kita pilih yang 4 GB ya. 4 GB ya. Lalu untuk melanjutkan, kita pilih lagi yang untuk boot, dimana boot ini adalah untuk sistemnya booting. Kita pilih 5 GB saja ya, atau 5000 MB. Lalu kita klik tambah mount point. Nah, untuk yang selanjutnya kita pilih atau kita tambahkan lagi untuk si sistemnya dengan tanda garis miring ya. Ini untuk sistemnya, atau ini untuk sistem. Kita pilih 40 GB ya, atau 40.000 MB. Kita klik tambah mount point untuk melanjutkan. Pilih ekstensinya, ekstensi F4 ya. Lalu kita untuk sisanya kita buat untuk home ya. Untuk home ini sisanya tambah untuk home ya. Di sini kita buat 12 GB ya. 12 GB. Ini untuk sisanya ya. Nah, untuk melanjutkannya kita lanjutkan untuk selesai. Kita klik selesai ya untuk melanjutkan. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, kita klik yang terima perubahan, atau kita merubah harddisk atau mempartisi harddisk. Kita terima perubahan. Kita tunggu si prosesnya ini membaca atau loading. Nah, sekarang di sini di tujuan instalasi partisi custom sudah dipilih. Dan untuk melanjutkan kita pilih saja mulai instalasi ya. Kita klik mulai instalasi. Nah, sekarang proses instalasi berjalan. Proses instalasi secara penuh berjalan ya. Dan di sini juga akan memakan banyak waktu ya. 30 sampai 40 menit. Ini juga tergantung dari si PC kita, gitu kan. Dari si PC kita. Kalau misalkan PC kita dengan spek yang tinggi, itu bisa memungkinkan si prosesnya ini berjalan cepat. Nah, di proses ini saya akan skip ya, dan saya ntar akan lanjutkan setelah prosesnya selesai. Karena di proses ini kita cuman menunggu prosesnya selesai. Dan sekarang saya akan skip videonya dan akan dilanjut lagi ntar setelah selesai si proses instalasi ini ya. Sekarang video instalasi sudah selesai, dan untuk selanjutnya kita lakukan selesaikan instalasi. Kita klik untuk melanjutkan. Nah, dan sekarang si Fedoranya ini sudah tampil. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mereset si Linux Fedora ini.
Karena Linux Fedora yang 32 ini beda sama yang Linux Fedora 29 ke bawah, dia itu tidak bisa mereset otomatis. Jadi cara meresetnya kita dengan manual. Kita masuk ke Viranti, pilih kita Optic Trip, lalu kita hilangkan centang Fedora. Kita paksa mount, lalu kita masuk ke mesin dan kita reset Fedoranya. Nah, ini adalah proses resetan si Fedoranya. Ya, Fedora sudah mulai loading. Si sistem operasi Fedoranya sudah mulai loading. Biasanya setelah masuk, ntar kita diarahkan ke menu selanjutnya atau welcome to Fedora, biasanya akan tampil seperti di sini. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, selamat datang di Fedora atau welcome to Fedora. Kita klik selanjutnya di pojok kanan atas untuk melanjutkan. Kita klik selanjutnya. Lalu untuk privasinya, lokasinya saya akan matikan ya. Ini tergantung dari kemauan kita ya. Tapi di sini saya akan mematikan. Kita matikan, pelaporan otomatisnya saya matikan juga. Lalu untuk sambungan akun daring saya akan lewati ya untuk mempercepat proses instalasinya. Nah, sekarang kita memberi nama si PC kita dari Linux Fedora ini. Kita beri nama, saya beri nama saya saja ya, Abdul Rahman. Nah, untuk kelanjutannya kita klik saja selanjutnya ya. Nah, sekarang di sini kita akan memberi kata sandi. Di sini saya beri kata sandi yang biasa saja ya. Lalu konfirmasi kata sandi, dan untuk melanjutkan kita klik selanjutnya. Nah, setelah prosesnya selesai semua, kita klik yang mulai memakai Fedora. Nah, proses ini adalah proses terakhir dari penginstalan aplikasi sistem operasi Fedora. Kita tunggu ya, sistem operasi Fedoranya sedang loading. Nah, ya sekarang kita sudah bisa menikmati sistem operasi Fedora. Nah, ini adalah panduan tampilan layar pada tampilan aplikasi di sistem operasi Fedora ini. Kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang ini nih. Launchingnya seperti ini, launching aplikasinya. Kurang lebih seperti ini. Tampilannya hampir sama seperti sistem operasi pada Windows ya. Hampir-hampir mirip. Tapi di Linux Fedora ini juga si penyimpanannya itu ada yang biasa saja, tidak seperti pada Windows. Tapi untuk menampilkan si penyimpanannya seperti pada Windows, ntar saya akan menginstal aplikasi yang bernama aplikasi Win, di mana aplikasi itu adalah aplikasi utilitas atau utility yang dimana si aplikasi itu akan menampilkan file-file directory dari si sistem operasi ini.
Jadi dia itu akan persis tampilannya seperti Windows. Dan kita klik yang tutup ya. Ini kita tutup. Setelah kita menyeting tata letak dari pengaturan aplikasi di tampilan desktop, sekarang kita akan mengatur warna background atau mengganti warna background ini dengan cara kita klik ke aktivitas, kita masuk ke menu pengaturan, kita masuk ke menu latar belakang. Nih, ini adalah pilihan warna untuk tampilan background si sistem Fedora ini. Kita pilih yang ini ya. Lalu kita close. Dan otomatis si tampilan dari sistem operasi Fedora akan berubah backgroundnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang saya akan lakukan yaitu kita update si sistem operasi Fedora ini, atau kita optimalkan si perangkat lunaknya. Kita masuk dulu ke perangkat lunak atau ke Playstore si Fedora. Nah, ketika kita sudah masuk, si sistem Fedora ini akan secara otomatis mengunduh katalog perangkat lunaknya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, dan biasanya proses ini agak memakan waktu dari 10 sampai 15 menit. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, setelah proses pendownloadan pemutahiran selesai atau proses pengupdatean selesai, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Win, yaitu kita akan menginstalnya lewat terminal ya. Kita masuk dulu si menunya, kita ketikkan terminal ini, lalu kita double klik. Setelah masuk terminal, kita akan masuk dulu sebagai user root ya. Kita ketikkan perintah su dan tekan enter untuk melanjutkan. Lalu kita masukkan kata sandi. Nah, dan sekarang kita sudah login sebagai user root. Setelah kita masuk user root, lalu kita ketikkan perintah yum install. Ini adalah proses downloading dari si Win-nya, si aplikasi Win-nya. Dan proses downloading ininya juga agak memakan waktu lama ya, karena jaringan internet yang saya gunakan ini hanya jaringan WiFi ya, maka akan lama dan videonya akan saya skip ya. Sekarang proses download dari aplikasi Win ini sudah selesai. Ini total ukuran dari aplikasi Win ini yaitu 1,5 GB. Di sini ada dialog apa ini oke, maka kita ketikkan ya, lalu tekan enter, dan secara otomatis si Fedora ini akan menginstal si aplikasi Win. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan penginstalan aplikasi ini juga agak memakan banyak waktu, maka kita tunggu saja ya.
Sekarang bisa kita lihat ya, penginstalan aplikasi Win ini sudah selesai. Ya, sekarang proses instalasi Win sudah selesai ya. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Win ini untuk menjalankan program Windows di Linux. Karena sebenarnya aplikasi Win ini selain untuk menampilkan direktori-direktori dari operasi Linux atau yang saya gunakan sekarang Linux Fedora, dia juga bisa menjalankan aplikasi exe yang sering ada di Windows, bisa kita jalankan dengan aplikasi Win ini. Contohnya di sini saya akan mencontohkan. Di sini saya sudah mendownload Internet Download Manager ya. Saya akan install Internet Download Manager ini di Linux atau di Fedora ini dengan bantuan si aplikasi Win ini. Hal yang pertama kita lakukan, kita cari file exe-nya dulu ya. Ini file exe-nya. Kita klik kanan, lalu kita buka dengan aplikasi lain. Di Win Window Program Loader kita klik, lalu kita pilih di bagian kanan atas, kita pilih. Nah, dan IDM akan diinstal oleh si Win ini. Kita klik OK, kita klik lanjutkan, lalu kita centang I accept the term in the license agreement. Kita lanjutkan, lalu kita klik lanjutkan, lalu kita klik lanjutkan lagi. Dan proses instalasi IDM sedang berjalan ya. Oh iya, maaf ya, suara saya agak gini karena lagi kurang sehat, jadi mohon maaf. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan setelah antar prosesnya instalasi ini selesai, saya akan mendownload ya sebuah file yang tadi saya download tidak bisa karena jaringan internetnya lemot, dan saya akan gunakan pakai IDM ini untuk mencobanya ya. Kita klik selesai, lalu untuk membuktikannya kita pergi ke ini, close dulu ya supaya tidak lemot. Ini saya close dulu ya. Kita klik ke aktivitas, lalu kita ke Firefox, Nah, setelah masuk di Firefox, kita klik yang ini ya, yang tanda download ini, tanda panah ke bawah ini. Karena di sini saya sudah mendownload tadi ya, tapi gagal. Kita klik yang ini ya. Nih, gini ya, klik yang ini ya. Kita klik, kita klik kanan. Lalu kita salin tentuan unduhan, lalu kita pindah ke sini, lalu kita pilih yang Win pakai menginstal aplikasi IDM tadi ya. Kita juga sudah ada IDM ya, kita klik yang IDM ini, kita tunggu ya. Tunggu. Untuk mendownloadnya kita masuk ke IDM tadi ya, ke si aplikasi Winnya ini ya. Kita buka aplikasi Win ini, kita klik, kita tampilkan jendela baru, lalu kita tunggu ya. Nah, kita klik selanjutnya
Selanjutnya kita tutup, lalu kita tambahkan URL ya. Kita centang yang ini, kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, ini sedang mendownload ya. Kalau sudah download selesai, dia akan tampil ya. Nah, kita download ya. Kita klik OK. Nah, ini downloadnya sudah selesai ya. Proses downloadnya sudah selesai. Kita buka ya. Nah, ini filenya ya, yang sudah di download. Ya, dan mungkin sekian ya untuk penggunaan aplikasi si IDM ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.